Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Antadiria dari Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan blockchain untuk transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, jadi seiring perkembangan zaman, kendaraan listrik ini menjadi semakin banyak digunakan. Tapi sayangnya, kekurangan dari kendaraan listrik ini adalah daya tahan baterainya yang kalah dibandingkan daya tahan kendaraan biasa yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, salah satu solusi yang banyak dibahas adalah energi trading atau transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, jadi energi trading ini pada dasarnya itu kendaraan yang memiliki surplus atau sisa energi itu bisa menjual kembali energi tersebut. Nah, tapi pada transaksi itu umumnya ada kendala kepercayaan atau trust dan keamanan data. Nah, disitulah peran blockchain digunakan. Jadi, salah satu solusi tentang masalah keamanan transaksi tadi adalah menggunakan blockchain. Nih, teknologi blockchain ini kan bersifat terdesentralisasi dan transparan. Jadi, blockchain dapat digunakan untuk menjaga keamanan transaksi antar kendaraan listrik. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka dari beberapa jurnal, itu terdapat berbagai pendekatan eh, untuk pengembangan blockchain untuk transaksi energi ini. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas tentang pendekatan tersebut, saya ingin membahas tentang dasar dari teknologi blockchain terlebih dahulu. Jadi, blockchain ini pada dasarnya itu merupakan sistem penyimpanan transaksi secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Jadi blockchain ini pada dasarnya itu teknologi seperti blok-blok yang terhubung seperti rantai atau chain yang bisa diibaratkan seperti buku kas digital yang aman dan transparan karena dia bersifat terdesentralisasi atau tersebar gitu. Oke, terus eh, gimana penggunaan blockchain pada transaksi energi antar kendaraan listrik tadi? Nah, sekarang kita lihat lagi ke bagian sebelumnya. Jadi, seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau transaksi energi antar kendaraan listrik itu umumnya terdapat masalah kepercayaan atau trust dan keamanan data antar kendaraan listrik. Nah, di sini blockchain memegang peran untuk menjaga transaksi antar kendaraan yang dianggap sebagai untrusted node. Jadi, blockchain ini dapat memastikan transparansi dan keamanan dari transaksi energi tersebut. Nah, eh, jadi dalam pengembangannya, seperti yang tadi dibilang, bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam penggunaan blockchain untuk transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka dari beberapa jurnal, saya menuliskan beberapa pendekatan yang dilakukan. Nah, tapi sebelum membahas lagi tentang pendekatan tersebut, perlu dikenal yang namanya mekanisme konsensus pada blockchain. Jadi ini mekanisme konsensus pada blockchain itu, jadi mekanisme konsensus ini adalah elemen utama pada blockchain yang berperan untuk menjaga transaksi antar untrusted node tadi. Nah, dalam pengembangannya ini terdapat beberapa mekanisme konsensus seperti proof of work atau POW, proof of stake atau POS, dan lain sebagainya. Nah, tapi dari sekian mekanisme konsensus ini belum ada yang didesain khusus untuk meningkatkan efisiensi transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, disinilah salah satu pendekatan pengembangan blockchain, yaitu menggunakan mekanisme konsensus yang disebut PPOR. Nah, jadi PPOR ini merupakan mekanisme konsensus yang didesain untuk meningkatkan efisiensi transaksi antar kendaraan listrik. Nah, PPOR ini sendiri itu sebenarnya merupakan mekanisme konsensus POR atau Proof of Reputation yang berbasis PBFT, yaitu eh, dua dari mekanisme konsensus sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang ditemukan tadi ini didapat data hasil performa PPOR dibandingkan POW, POR, dan PBFT. Nah, ini yang di kiri adalah grafik throughput throughput yang dinyatakan dalam TPS atau transactions per second, itu merupakan jumlah transaksi yang dapat diproses setiap detiknya.
Nah, ini bisa kita lihat bahwa eh, PPOR yang ditandakan dengan garis merah ini, dia bisa menghasilkan transaksi per detik yang lebih banyak dibandingkan POW, POR, dan PPFT. Nah, eh, ini yang dimaksud bahwa dalam transaksi energi antar kendaraan listrik, karena PPOR ini memang didesain untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, selanjutnya yang di kanan ini bisa kita lihat grafik latency. Jadi, yang dinyatakan dalam detik ini, latency ini merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk merespon dari sebuah permintaan. Nah, kita bisa lihat juga bahwa PPOR yang ditandain warna merah ini, dia lebih lebih cepat dibandingkan POW, POR, dan PPFT. Ya, sekali lagi ini karena PPOR didesain untuk transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, jadi ya bisa kita lihat bahwa PPOR ini khususnya dalam transaksi energi antar kendaraan listrik lebih efisien dibandingkan POW, POR, dan PPFT. Nah, jadi ini merupakan salah satu pendekatan yang dibahas dalam jurnal tadi. Nah, kemudian kita sampai ke bagian kesimpulan. Jadi untuk menyimpulkan, blockchain tadi adalah sistem transaksi digital yang transparan dan tersebar atau terdesentralisasi. Nah, jadi eh, penggunaannya dalam transaksi energi adalah dalam transaksi energi antar kendaraan listrik itu terdapat kendala keamanan dan kepercayaan atau trust antar kendaraan listrik. Nah, disinilah blockchain dapat berperan besar, yaitu blockchain dapat berperan untuk menjaga keamanan dan transparansi dalam transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, selain itu, dari hasil tinjauan pustaka dari berbagai jurnal, terdapat berbagai pendekatan mengenai pengembangan blockchain pada transaksi energi antar kendaraan listrik. Nah, eh, salah satu pendekatan yang kita bahas adalah tentang mekanisme konsensus PPOR, yang yaitu mekanisme konsensus yang didesain khusus untuk meningkatkan efisiensi transaksi energi antar kendaraan listrik tadi. Nah, jadi eh, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.